Tuhan setiap hati kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang sudah siap memuji, menyembah-Mu. Untuk setiap kami memberi yang terbaik buat hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau lah kekuatan di dalam hidup kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Tutup bungkus tempat ini dan atmosfer tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar kerajaan Allah datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Berikan roh pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Dan kami bebaskan roh-Mu bekerja menjamah melawat setiap kami. Berbicara dan berbicaralah. Bekerjalah atas setiap kami Roh Kudus. Dan berikan roh pujian penyembahan sekali itu kami boleh memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tetap ada di dalam ladangnya Tuhan. Amin. Mengerjakan bagian kita masing-masing. Apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Menguatkan, mengajar dan mendidik setiap kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bebaskan roh saudara untuk memuji, menyembah. Boleh berdiri, boleh duduk. Silahkan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, adalah komitmen setiap kami. Apapun yang terjadi, kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, lelah. Kami mau tetap dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita muliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat hidup kita. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk hidup setiap kita. Na 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 na. Na 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 na.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kira lama sikiri kita para basi. Tuhan, Kau mau lebih, masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kau mau lebih dan lebih lagi. Kau mau terima semua yang terbaik yang daripada-Mu. Saat ini Kau mau persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan berbicara untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman membuat kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan di dalam hidup kami. Kira lama sikiri kita para basi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan,
menyertai setiap roh dan kami. jiwaku. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Inilah iman kami Tuhan. Kau selalu menyertai hidup kami Tuhan, menuntun hidup setiap kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang ku nantikan, Engkau Yesus Rajaku. Kami Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Kami sangat mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dan kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkaulah yang menjamin kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut. Dan biarlah kami Tuhan, pagi hari ini Engkau bawa untuk kami semakin mengenal Engkau, untuk semakin karib dengan Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau jamah kami satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Dan berbicara kepada kami Tuhan, karena firman-Mu itu adalah kehidupan.
adalah kasih karunia yang akan memampukan kami menjalani hari demi hari dalam kemenangan yang telah Engkau sediakan. Kami terima Tuhan, kami terima yang daripada-Mu, dan yang bukan daripada Tuhan biar Engkau serahkan. Tapi kami terima yang daripada Tuhan, dan itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara. Shalom itu sungguh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang selalu ada pada kita. Saudara, betul-betul juga privilege buat saya ya. Nggak nyangka karena nggak ada rencana sebetulnya memang datang ke Kediri ini. Tapi ternyata anak-anak saya ini ngomong, ya minggu ini ke Kediri. Saya ngomong sama Sinjin, kalau ke Kediri ya aku ikut gitu ya. Ternyata sungguh kejadian. Jadi dan terus Sinjin tadi malam ngomong, Nik kalau kamu siap mimbar, maksudnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan baik musimnya atau tidak baik musimnya selalu siap. Gitu. Jadi saya siap. Puji Tuhan saya bisa datang ke sini. Pagi-pagi tadi kita berangkat dan saya ingin membagikan, saudara gini loh, di tengah-tengah apapun juga, ya, saya mau kata, tadi Bu Gembala juga sudah mengatakan, tapi Tuhan, saya ingin katakan, Tuhan itu loh jaminan kita. Nah sekarang kita mau melihat ayat yang sering kali mungkin kita baca, ada dikhotbahkan, tapi mungkin saya akan mengulas dengan sisi yang sedikit berbeda. Ya. Saya tidak mau panjang-panjang ngomong tentang COVID, ya, saudara sudah tahu banyak. Kita mau melihat Yeremia pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ke-6. Ya. Ini pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kondisi pada saat Tuhan Allah mengundang Yeremia, menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk, itu sebenarnya kondisi yang sedang lagi gawat-gawatnya. Ya. Kalau saudara baca di pasalnya yang ke-17 itu, ya itu kondisi mereka. Ya. Makanya bangsa yang berdosa, makanya Yeremia bergumul. Ya. Judul 17 itu pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah karena bangsa yang berdosa itu kondisi rakyat, kondisi bangsa pada ketika itu dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang terpuruk. Bahkan ada di dalam pembuangan kan. Nah terus Tuhan mengatakan ayo pergi ke tukang periuk. Saya akan bacakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, di sini Tuhan mengajak kepada Yeremia untuk belajar melihat dari tukang periuk. Yang kebetulan sedang bekerja di pelarikan. Saya ingat dulu Pak Steve dan saya, kami pernah punya usaha gerabah gitu saudara ya, pottery itu kita ngambil dari perajin-perajin di daerah Jogja. Jadi saya sama Pak Steve itu pernah melihat cara kerjanya tukang periuk ya, tukang gerabah itu. Tapi ini gerabah yang bagus, yang alusan. Jadi pada waktu pembakaran, enggak pembakaran biasa yang pakai merang itu, tetapi dimasukkan ke kilen, ke dapur api yang sampai derajatnya, panasnya itu 1300 derajat. Ya.
Terus jadi hasilnya lebih bagus, lebih bunyinya ting-ting gitu ya. Memang lebih. Nah, saya enggak akan bicara tentang bagaimana pengerjaan, saudara itu saudara pasti tahu lah ya. Tanah liat yang dibuangi dulu batu-batunya, kemudian dibersihkan dan dibuat supaya tidak ada gelembung udara di tanah liat itu. Karena kalau ada gelembung udara, maka poterinya itu, gerabahnya itu akan retak dan akan pecah, mudah pecah. Ya. Nah, kemudian dipanaskan ya. Memang itu proses yang tidak enak, proses yang panas. Nanti pada waktu dicat dan segala macam, kita semua tahu itu. Tapi saya kepingin pada pagi hari ini kita melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi Tuhannya. Dikatakan ayat yang kedua, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Jadi Allah itu menginginkan Yeremia melihat tukang periuk, tapi bukan terus menggunakan analisanya sendiri, bukan menggunakan pikirannya sendiri, dan kemudian mempelajari setelah itu pakai logika, analisa, penalarannya sendiri membuat kesimpulan. Enggak. Sebenarnya dalam hidup kita pun, kita juga lebih baik untuk terus mendengar apa yang Tuhan katakan. Enggak pakai pengertian kita sendiri. Ya. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya. Jadi Tuhan itu selalu memang ingin menyatakan kehendaknya. Tuhan ingin selalu menyatakan dirinya. Untuk kita belajar tentang Tuhan, memahami Tuhan pun bukan pakai perspektif pengertian kita sendiri, pakai cara berpikir kita sendiri. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, itu yang kita perlu tangkap. Nah, seperti yang dikatakan ini. Terus Yeremia nurut, ya memang mesti nurut ya. Kalau kita kepengen tahu kehendak Tuhan, saya percaya kita semua kepengen tahu kehendak Tuhan. Ya kan? Tapi yang seringkali jadi masalah, itu kita masih tetap mau nimbang-nimbang. Dalam arti pengen tahu kehendak Tuhan, kalaupun seandainya Tuhan sudah ngasih tahu, kita masih nimbang-nimbang. Mau dituruti atau mau enggak. Itu yang sikap yang keliru. Makanya seringkali Tuhan enggak mau langsung ngomong gitu. Karena percuma diomongi pun juga enggak dituruti gitu ya. Enggak punya hati yang nurut. Ya. Nah, termasuk pernyataan diri Tuhan. Ya. Terus dikatakan gini, ayat yang keempat ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kalau kita mikir gini, ya saya baca ini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, wah kita mesti mikir loh, ya toh tukang periuk ngerjakan terus rusak bejananya. Salahnya siapa? Salahnya si tukang periuk atau salahnya tanah liatnya? Kalau kita membaca di sini kan sepertinya kan salahnya tukang periuknya atau ya bisa jadi memang itu kan di tangannya cuma pegang gini atau gini terus sambil diputer itu pelarikannya ya. Terus kemudian bisa meleot lah atau apa. Nah, kemudian diulang lagi. Saudara, bukan salahnya tukang periuk. Kalau tukang periuknya meleng memang salahnya tukang periuk. Tapi seringkali karena masih ada bubble gelembung udara yang ada di tanah liat yang walaupun sudah diolah itu yang menyebabkan kemudian tanah liatnya jadi meleot. Nah itu kalau kayak gitu yang terjadi, tukang periuknya enggak langsung buang. Dia katakan tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Itu loh Tuhan kita, saudara.
Kalau saya misalnya ngerjakan kayak gitu, ya toh, sekali mungkin enggak apa-apa. 2 kali, wes langsung buang aja lah. Tanah liat ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tanah liat itu apa? Sesuatu yang sebetulnya enggak ada harganya. Diinjak-injak orang. Enggak ada harganya sebenarnya. Tetapi itu toh diambil. Begitu pula juga dengan kita sebenarnya. Kita ini sebenarnya enggak ada harganya. Manusia yang sebetulnya dijadikan oleh Tuhan tapi jatuh dalam dosa, jadi hamba dosa, jadi hamba setan, enggak ada harganya. Tetapi diambil oleh Tuhan. Dan keadaan tanah liat itu kan memang mungkin ya tadi saya bilang ada kerikilnya sedikit, kalau ada kerikilnya mesti harus kerikilnya diambil lagi. Kerikil itu bicara banyak ya, bicara mungkin kepahitan, bicara mungkin koper-koper sangu-sangu kita dari masa lalu kita yang membuat trauma, yang membuat kita sendiri tidak memiliki rasa percaya diri, bisa macam-macam lah itu. Tidak mau mengampuni, tapi ada bubble juga, ada gelembung-gelembung udara juga yang membuat nanti tanah liat itu akan retak kalau jadi periuk. Nah itu pun memang harus diuleni lagi gitu, dilumat lagi untuk kemudian diputar lagi. Saudara ini bicara apa? Bicara Allah kita adalah Allah yang pertama dia tidak membuang, tidak akan pernah membuang kita. Yang kedua dia adalah Allah yang second chance. Dia adalah Allah yang selalu memberi kesempatan yang berikutnya. Dia tidak pernah akan membuang tanah liat. Memang tanah liat itu tidak akan dibuang saudara. Pasti terus diolah tukang periuk itu. Pasti akan terus mengolah tanah itu, kecuali kalau yang kerikil-kerikil berbatu-batu banget ya. Tidak akan buang. Pasti terus mengolah sampai menjadi bejana. Kalau bejananya dulunya maunya tinggi, kalau terus rusak-rusak itu mungkin bisa menjadi lebih pendek. Ya. Tapi tetap jadi bejana dan tetap jadi bejana yang cantik. Nah, Allah itu seperti tukang periuk. Bagaimana dia seperti tukang periuk? Tadi saya pertama berkata dia tidak pernah membuang. Kalau kita sudah ada di tangan Allah, di Yohanes pasal 10 juga mengatakan kita ini ada di tangan Allah dan Allah itu besar, maha besar, jauh lebih besar dari segalanya yang tidak akan pernah melepaskan kita. Ya. Nah yang kedua, Allah adalah Allah kesempatan kedua, kesempatan berikutnya. Saat dia di dalam mengerjakan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan. Itu loh Allah kita. Dia mengatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Tidak jadi, rusak, tetap digarap. Belum jadi, meleot, tetap diambil dan digarap lagi. Itu Allah kita. Mikir ini aja saya terharu. Karena kita seringkali mungkin kita bisa tidak setia, tapi Allah tetap setia. Mungkin kita ndablek, tapi Allah tetap mau ngomong sama kita. Dia tidak pernah patah semangat. Dia tidak pernah putus asa akan kita. Dia selalu, dia yang sudah mengawali kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Maksudnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima dia. Kita ada di tangannya dan dia memproses mengerjakan kita untuk menjadi bejana yang cantik bagi kemuliaannya. Allah kita adalah Allah kesempatan yang berikutnya. Saya tidak ngomong kesempatan kedua, karena pasti ada kesempatan ketiga, keempat dan seterusnya sampai kita jadi. Tidak tahu berapa kali. Makanya kalau kita semakin menurut, kita semakin taat, semakin cepat. Jangan mikir kalau sudah cepat, sudah selesai terus mati. Enggak saudara, belum tentu.
Paulus itu sebelum mati juga sudah mengatakan aku sudah menyelesaikan. Dan dia juga sudah selesai digarap. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau gitu? Itu satu sisi Allah yang seperti itu. Tapi saya mau lihat sekarang sisi manusianya, sisi clay-nya, tanah liatnya. Tanah liat itu bukan cuma, tanah liat memang enggak punya kehendak bebas ya. Kalau manusia punya kehendak bebas, tapi tanah liatnya kan dia berserah. Ya. Bukan berarti terus wah ya ya Allah Maha Kuasa kok ya suka-sukanya dia gitu. Ya. Ya mau apa lagi, memang dia Maha Kuasa. No, Tuhan Allah kita, Bapak kita tidak seperti itu. Maka dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Kita masih tetap bisa berontak, kita masih tetap bisa pakai apa maunya kita sendiri. Ya kan? Tetapi alangkah indahnya kalau seperti tanah liat ini yang mau berserah kepada tukang periuk itu. Karena apa? Karena percaya kepada tukang periuk itu. Ya kan? Nah ini bagian dari tanah liat. Surrender, give in. Kalau saya ngomong enggak pakai bahasa Jawa itu bukan cuma pasrah. Kalau pasrah itu bagi saya rasanya kayak ya sudah mau apa lagi wis memang enggak bisa apa-apa ya sudah pasrah gitu ya. Tetapi lebih dari itu saya senang pakai kata semeleh. Karena kalau semeleh itu berarti dengan kehendak bebas kita, dengan tekad kita, dengan kesadaran kita, dengan kesengajaan kita give in, kita berserah kepada Tuhan. Berserahnya kepada apa? Kepada kebaikannya, kepada kasih karunia-Nya, kepada kemurahannya, kepada berkatnya. Karena dirinya tuh isinya itu aja kan. Allah itu apa? Allah itu kasih, Allah itu kebaikan, Allah itu berkat. Dia enggak bisa menyangkali dirinya sendiri. Kemarin di Zoom ada saat saya nyampein firman ada teman yang nanya, karena saya kan juga ngomong bahwa COVID ini bukan dari Tuhan gitu ya. Perkara diizinkan Tuhan pun masih dipertanyakan gitu ya. Terus dia tanya kok bisa mengatakan COVID ini bukan dari Tuhan? Tanya kayak begitu, saya jawab gini loh. Pertama saat ayat Yakobus 1:17 bahwa segala pemberian yang baik itu berasalnya dari Allah. Karena Allah tidak bisa memberikan yang enggak baik. Kedua, Allah tidak bisa menyangkali dirinya. Dirinya cuma baik tok kok. Enggak ada kejahatan di dalam dia. Enggak ada kebohongan di dalam dia. Mana bisa? Ya toh kalau kita ini baik, mikir jelek aja enggak bisa kan? Karena itu bukan jati dirinya kok. Ya begitu pula juga dengan Allah ya. Jadi kalau kita berserah kepada Dia, ayo kita ini sengaja dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kemauan kita semeleh kepada Tuhan. Itu sikap hati. Kalau saya ngomong semeleh itu bukan berarti ya wes suka-suka Tuhan aku enggak lapo-opo ya, itu keliru. Ya. Kita tetap melakukan bagian kita, tetapi hati kita benar-benar semeleh. Itu yang membuat kita bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan. Itu yang membuat kita bisa tetap ada dalam sejahtera. Karena Allah itu baik. Dan Allah sangat amat bisa dipercayai. Dan Dia baik adanya. Dia kasih adanya. Dia tidak pernah menyerah akan kita. Dia tidak pernah putus asa akan kita. Dia tetap akan terus membawa, menggiring, mendandani kita sampai selesai seperti yang Dia mau. Allah itu baik. Biar kita kenal, ini masalah hati, ini masalah ngalami. Setelah taruh segala keraguan, taruh segala tuduhan-tuduhan jelek kita kepada Allah. Mulai tambah renungkan kebaikan Dia. Apa yang Tuhan pernah lakukan dulu terhadap kita, itu artinya Tuhan akan lakukan lagi. Dan lebih, karena di dalam Tuhan selalu ada peningkatan. Kalau dulu pernah ditolong,
dalam keadaan bangkrut, kami dulu pernah bangkrut, saya percaya kami tidak akan terpuruk seperti itu lagi. Kalaupun menghadapi badai, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan bahkan meningkat lebih lagi. Itu Tuhan kita. Dia tidak pernah menurunkan standar. Dan apa yang terjadi itu menjadi nubuatan untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan lebih baik. Karena itu Allah kita. Clay, tanah liat yang rusak pun dijadikan lebih baik. Nah, itu yang pertama, Allah baik. Yang kedua, Allah is in control. Allah itu tetap ada di dalam kendali dan pengaturannya sempurna. Ini jadi satu khotbah sendiri, jadi saya tidak mau ngomong khotbah inilah ya. Tapi coba kalau saudara runtut hidup saudara sendiri, coba saudara lihat bahwa pengaturannya sempurna. Kayak hari ini aja loh, Daniel sama Janet itu ngajai ke Kediri, kok ya pas hari ini kebaktian perdana setelah pandemi COVID ini ya kan, di Kediri. Itu juga pengaturan Allah. Siapa yang nyangka itu ya kan? Itu yang hal yang kecil, belum lagi yang lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, ya, karena saya tahu termasuk apapun lah dalam hidup kita, Tuhan itu atur. Nah yang ketiga, Allah pasti akan bring it to pass. Artinya apa? Allah pasti akan mengerjakan itu dengan benar, dengan baik. Allah pasti akan menggenapkan janjinya. Allah pasti akan mengerjakan, menjadikannya dengan baik. Ya kan? Nah, kita memang perlu ingat menjadikan apa, menggenapkan janjinya apa, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Ya kan? Saya mau tutup. Kami ini Pondok Hayat, karena Tuhan menetapkan untuk kita melayani di Kupang, di Indonesia Timur, yang M itu agresif banget gitu ya. Jadi Tuhan memberikan tanah di situ. Tapi kita kan kepingin itu sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Kemudian kita kan berusaha sampai bikin spray apa segala macam, fundraise ya, galang dana untuk bisa bangun, tapi nggak bisa, ya kan? Ya sudah gitu. Kemudian kita tetap percaya sampai ada satu poin di mana sampai mau dikembalikan. Steve itu juga ngomong, usah ndak bisa bangun, harus balik noe katanya gitu. Tapi ada teman yang ngomong, ya ndak, sudah dikasih no itu. Singkat cerita, 2 tahun yang lalu, karena ini sekarang sudah jadi, 2 tahun yang lalu tanpa ada apa-apa, saya didatangi seorang dokter yang kemudian mengenalkan saya ke satu teman dari Amerika, yang kemudian kita ngobrol gitu aja. Waktu dia datang, saya temui dia datang ke Kupang, saya temui dia di Kupang dan ngobrol, dan langsung jadi bahwa dia yang galang dana untuk membangun Pondok Hayat di Kupang. Saya sampai juga ngomong, tanahnya Pondok Hayat, duit bangun nanti gedung punyamu, kayak apa? Ya kan? Kalau saya dari pihakku, ini selalu untuk pelayanan. Dia juga ngomong gampang, iya sama. Jadi kita enggak ada perjanjian, enggak ada notarial, enggak ada apa. Dan sekarang sudah jadi, harusnya bulan Juni ini sudah grand opening, tapi gara-gara pandemi ini jadi nanti mundur. Ya. Tetapi itu saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, dia pasti akan menyelesaikannya. Enggak tahu berapa lama, enggak tahu apa, makanya kita mesti belajar menyerah. Semeleh itu loh saudara. Semeleh itu bukan berarti kita enggak berbuat apa-apa, tapi semeleh hati kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dia Allah yang setia, dia Allah yang baik. Dia Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Is in control. Termasuk setan ya dikontrol Tuhan loh saudara, jangan takut makanya. Ya kan? Dan dia pasti menyelesaikannya. Bring it to pass, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Apa yang sekarang saudara sedang hadapi, saya tahu di masa pandemi ini kita ngalami banyak tantangan, banyak PHK dan segala macam, tapi janji Tuhan. Kalau kita benar-benar memberi diri semeleh kepada Tuhan, saudara mau taruh hidup saudara itu di tangannya siapa?
di tangannya tukang periuk yang adalah Tuhan, atau di tangannya dunia, ya katut nanti bagaimana, atau di tangannya diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan celaka orang yang bersandar kepada dirinya sendiri atau bersandar kepada orang lain. Biarlah pagi hari ini kita ngomong sama Tuhan, Bapa, aku taruh seluruh hidupku, masa depanku, bisnisku, keluargaku, semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku semeleh. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, Tuhan. Gracious Family juga dipanggil untuk menjadi gereja yang berdoa. Biarlah Gracious Family sadar dan masuk ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Nanti lain kali mungkin saya akan bicara tentang ini. Ya, tapi kita perlu, ayo saudara semeleh supaya saudara bisa masuk dalam panggilan Tuhan, masuk dalam orbit saudara di dalam Tuhan. Dan saudara akan terus menikmati dan merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kami berterima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau semeleh. Dandani kami Bapa, buat kami untuk menjadi bejana yang menyenangkan hati-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang memuliakan Engkau. Dan biar hidup kami adalah hidup yang manis, yang baik bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima. Amin. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Monica yang sudah menyampaikan berkat di tempat kami. Biarlah terus kasih Tuhan berlimpah, jadikan dia berkat-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, biarlah terus kasih Tuhan terus berlimpah atas kehidupan keluarganya masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hari ini tidak hadir dan sedang melakukan ibadah online ya Bapak. Biarlah terus Roh Kudus-Mu mengurapi mereka dan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja ke depan Tuhan, baik menara doa maupun doa malam. Biarlah terus Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk FA yang diadakan sementara online ya Bapak. Kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih kuasanya yang bekerja menggenapkan janji Tuhan, bahkan satu persatu mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.